Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita mau berbincang tentang dibawa ke hadapan dunia. Apakah kita pernah menjadi pusat perhatian? Mungkin entah itu karena hal yang baik atau hal yang buruk, kita pernah menjadi pusat perhatian. Tahukah teman-teman, di dalam kitab Daniel ada 3 orang yang pernah menjadi pusat perhatian. Ya, mereka adalah Hananya, Misael, dan Azaria. Bagaimana mereka bisa menjadi pusat perhatian? Kita bisa lihat kisah lengkapnya di dalam Daniel pasal 3. Saya akan menjelaskannya secara ringkas, teman-teman nanti bisa baca secara lengkapnya di Daniel pasal 3. Jadi, di dalam kerajaan Babylon tersebut, ada suatu peraturan, yaitu peraturan untuk menyembah patung Nebukadnezar. Pada saat mereka sudah dikumpulkan di depan patung tersebut, semua orang sujud menyembah patung tersebut kecuali 3 orang, yaitu Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka bertiga tidak sujud menyembah, sementara yang lain sujud menyembah. Singkat cerita, tentu saja hal ini menjadi perhatian bagi beberapa orang. Sehingga 3 orang ini dilaporkan kepada Raja Nebukadnezar. Mari kita lihat laporannya, apa yang dilaporkan di dalam Daniel pasal 3 ayat yang ke-12. Kita baca. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Jadi mereka dilaporkan kepada Raja Nebukadnezar, dan karena laporan tersebut, mereka harus dibakar di dalam perapian yang menyala-nyala. Kita tahu bahwa ketiga pemuda ini tidak terbakar, karena Tuhan menyertai mereka. Hal ini membuat Raja Nebukadnezar takjub. Pada saat itu Raja Nebukadnezar melihat kuasa Tuhan yang begitu luar biasa, yang sanggup melindungi umat-umatnya, yaitu Hananya, Misael, dan Azaria, di mana mereka dibakar, namun tidak terbakar. Akhirnya teman-teman, Raja Nebukadnezar mengakui Allah dari Hananya, Misael, dan Azaria. Sehingga ia pun membuat suatu peraturan. Kita baca di ayatnya yang ke-29. Sebab itu aku mengeluarkan perintah, bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia, yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Raja Nebukadnezar mengakui Allah pencipta langit dan bumi, sampai ia mengeluarkan perintah. Perintah ini berlaku untuk semua orang di kerajaan tersebut. Dan tentu saja, karena perintah ini adalah untuk semua orang, maka orang-orang bisa mengetahui peristiwa tersebut. Melalui peristiwa ini teman-teman kita bisa melihat bahwa Hananya, Misael, dan Azaria, Tuhan membawa mereka ke hadapan dunia. Pada saat itu mereka menjadi pusat perhatian. Dan melalui karakter, iman yang teguh, prinsip-prinsip kebenaran yang dinyatakan oleh ketiga pemuda ini, nama Tuhan dimuliakan. Orang-orang dapat melihat, orang-orang dapat menyaksikan begitu dahsyatnya, begitu maha kuasanya Allah dari ketiga pemuda ini. Sekali lagi teman-teman, melalui karakter, melalui iman yang teguh yang mereka tunjukkan, melalui prinsip kebenaran yang mereka pegang, nama Tuhan dipermuliakan di hadapan semua orang. Orang-orang bisa mengenal siapa itu Allah yang benar. Teman-teman, tahukah Anda bahwa pada suatu saat nanti pun kita yang adalah pengikut Kristus juga akan dibawa ke hadapan dunia.
Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah karakter kita, apakah iman kita sudah siap diuji di hadapan dunia? Jikalau kita kembali kepada kisah ketiga pemuda ini, di mana semua orang melihat kemuliaan Tuhan, melihat kuasa Tuhan, begitu juga dengan kita nanti. Akan ada saatnya di mana Tuhan akan membawa orang-orangnya, umat-umatnya, ke hadapan dunia. Dan melalui karakter yang mencerminkan Kristus, melalui iman yang teguh, melalui hidup yang memegang prinsip-prinsip kebenaran, maka dunia akan melihat itu semua. Dan nama Tuhan akan dimuliakan. Terang kemuliaan itu akan bersinar ke hadapan dunia. Dan semua orang akan bisa melihat bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup, pencipta langit dan bumi. Itulah sebabnya teman-teman di dalam buku My Life Today, halaman 68 paragraf yang ke-6 dikatakan, dari zaman ke zaman, para pahlawan iman telah ditandai oleh kesetiaan pada Allah, dan mereka dibawa menjadi pusat perhatian di hadapan dunia, agar terang mereka bersinar bagi orang dalam kegelapan. Juga di dalam Amsal pasal 13 ayat 9. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Kiranya teman-teman melalui renungan kita pada hari ini, kita diingatkan kembali bahwa ada suatu saatnya nanti di mana kita akan dipakai Tuhan dan dibawa ke hadapan dunia. Mari kita persiapkan iman kita, karakter kita, sehingga ketika hari itu tiba, kita dapat memuliakan nama Tuhan, dan melalui karakter iman dan prinsip kebenaran tersebut, orang-orang pun dapat mengenal Allah yang benar. Demikianlah renungan kita pada petang hari ini. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.